Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat beribadah di dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara semua? Puji Tuhan, saya percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan terus akan menyertai dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tidak terasa bahwa kita melakukan ibadah online ini sudah hampir 1 bulan lebih ya saudara-saudara. Ya, oleh karena kita masing-masing tentunya mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi orang lain dengan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk stay di rumah atau ada di rumah. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita ada di rumah, belajar dari rumah dan juga beribadah di rumah, saudara-saudara bekerja di rumah, biarlah kiranya kita sekaliannya boleh tetap semangat, ya. Kita akan tetap saudara-saudara bersukacita, ya. Dan satu hal saudara-saudara, kalau kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita masing-masing, saudara-saudara, saya percaya atau marilah kita akan tetap bersama-sama, hati kita tetap hanya satu tujuan, yaitu untuk menyembah kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, tetaplah semangat. Ya. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu apa yang kita rasakan. Dia juga tahu akan kebutuhan kita. Dia sangat tahu apa yang kita perlukan lebih dari diri kita sendiri. Dan bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita juga sebentar akan melakukan perjamuan kudus. Karena ini adalah minggu yang pertama kita akan bersama-sama memperingati kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan unsur-unsur perjamuan kudus itu, baik roti ataupun juga air anggur yang melambangkan tubuh Tuhan itu. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kasih yang murni. Ya. Kasih yang murni atau kasih yang suci, kasih yang tidak ada campurannya, atau kasih yang tulus. Ya, murni itu tulus, suci, ya saudara-saudara. Dan kasih yang murni itu juga kasih yang tidak ada syarat apapun, ya. Kasih yang sempurna, kasih yang tanpa cacat, saudara. Nah, kasih yang seperti ini itu hanya ada pada Allah saja, ya. Hanya ada pada Allah saja. Dikatakan saudara-saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Di sana mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi saudara-saudara, kasih yang murni itu hanya ada pada Allah saja. Kasih memang ada beberapa jenis kasih saudara-saudara, dan ini ada di dalam kehidupan manusia. Ya. Kasih manusia terbatas, kasih manusia banyak cacat. Karena kasih manusia saudara-saudara, ya, dinamakan ada kasih eros, itu kasih hawa nafsu, ya. Dan selain itu juga ada kasih storge, ya, itu kasih antara hubungan orang tua dan anak, ya. Antara ibu dan anak, antara ayah dengan saudara yang lainnya, saudara-saudara. Dan di sana juga ada kasih yang namanya filio. Filio itu kasih persaudaraan, persahabatan.
Ya. Kasih persahabatan ini saudara-saudara tidak bisa selamanya. Ketika sudah terjadi kekecewaan, maka dia bisa saja meninggalkannya. Ya. Demikian juga dengan kasih storge itu, kasih antara orang tua dengan anak, saudara-saudara, bisa saja putus oleh karena hal-hal yang lain. Tetapi memang itu lebih kental daripada air. Ya, darah lebih kental dari air. Itu ada hubungan darah. Tetapi ada satu kasih saudara-saudara, yaitu kasih agape. Ya, dan ini adalah kasihnya Allah saudara-saudara. Kasih agape itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Dia rela berkorban. Dia tidak egois. Ya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri saudara-saudara. Dan kasih yang seperti ini adalah kasih yang murni, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang mau melakukan walaupun, ya saudara. Jadi tidak ada di balik apa yang dilakukannya itu ada maksud-maksud yang jahat, tidak saudara-saudara. Itu sebabnya kasih yang seperti ini hanya ada pada Allah saja. Ya. Nah saudara-saudara, Allah mengatakan bahwa bukan kamu yang mengasihi aku. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10 saudara-saudara. Ya. Di situ dikatakan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Saudara. Ya. Nah, jadi artinya apa saudara-saudara? Bahwa Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita karena Dia yang sudah menciptakan manusia saudara-saudara. Di mana manusia dengan segala keberdosaannya dia tidak bisa saudara-saudara untuk mengasihi Allah. Tetapi bersyukur Allah telah turun ke dalam dunia ini, telah menunjukkan kasih-Nya ya, kepada orang-orang yang berdosa itu. Di sana dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan saudara-saudara, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini sungguh kasih yang luar biasa. Kasih Allah saudara-saudara itu dinyatakan, bahkan saudara-saudara telah dibuktikan dengan mengorbankan dirinya. Agar supaya orang yang dikasihinya itu bisa tetap ada bersama-sama dengannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dari kasih yang murni ini, kita akan belajar 3 hal tentang kasih itu sendiri. Saudara, yang pertama yaitu kasih adalah ikatan, hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Ya. Kalau kita membaca di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah jadi saudara-saudara, kasih itu adalah ikatan hubungan, ya, di mana manusia memiliki sebuah ikatan, sebuah hubungan khususnya kepada penciptanya itu. Dan dilanjutkan juga, kasih itu juga saudara-saudara adalah ikatan hubungan dengan sesama. Ya. Ini menjadi luar biasa saudara-saudara, terlebih dalam masa-masa ini. Kasih yang ada yang kita sudah terima dari Tuhan itu, kasih yang murni, yang sudah menutupi berbagai hal dalam kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Allah itu. Dan kasih yang murni itu hari ini saudara-saudara sedang terus diuji dan bahkan dimurnikan. Melalui situasi seperti ini, saudara, apakah saudara tetap memiliki ikatan atau membangun hubungan itu kepada Allah? Tadi dikatakan,
Kalau kita tidak mengenal Allah, maka di dalam hati kita tidak mungkin, saudara-saudara, ada kasih. Ya. Jadi penting dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya, kita harus mengasihi, kita harus memiliki hubungan dengan Dia. Waktu-waktu ini ada begitu banyak waktu untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Terlebih ada ibadah keluarga. Ya. Kita juga, saudara-saudara, terus ya menjalin hubungan kasih itu dengan keluarga kita masing-masing. Ya. Ini satu keadaan yang luar biasa, yang terus memurnikan iman kita kepada Tuhan itu, yang terus memurnikan kasih kita kepada Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Karena kasih itu adalah ikatan hubungan baik antara manusia dengan Allah dan juga antara manusia dengan sesamanya yang lain. Teruslah dibangun, saudara-saudara. Ini satu keadaan yang sungguh-sungguh baik, saudara-saudara. Meskipun memang di sana kita ada dalam satu keadaan di mana kita dipaksa ya untuk ada di rumah oleh karena untuk memutus yaitu yang namanya penyebaran wabah COVID itu. Tetapi ada kesempatan yang luar biasa. Kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, kasih itu juga adalah perintah. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 mengatakan di sana, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam masa COVID ini juga, saudara-saudara. Bagaimana saudara dan saya dalam masa-masa yang sulit ini, dalam kita menjalani hari-hari ini, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka saudara dan saya juga akan menjadi orang-orang yang terus melakukan perintah Tuhan. Artinya kita ada di dalam ketaatan. Melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, ada banyak hal atau tantangan, godaan ketika ada di dalam kesulitan ini. Tetapi sekali lagi, kasih adalah perintah. Kasih adalah ketaatan juga, saudara, di dalamnya. Bagaimana pada waktu itu Yesus, dia juga taat kepada Bapaknya. Dia rela mati di kayu salib, saudara-saudara. Dan tentunya teladan dari Yesus ini, kita sebagai orang-orang yang telah dilepaskan, dibebaskan dari kuasa dosa itu, kita juga akan terus belajar taat. Karena kita juga mengasihi Tuhan. Taat dengan melakukan firman. Meskipun mungkin hari-hari ini ada banyak kesulitan, ada PHK, sulit untuk mencari nafkah. Tetapi teruslah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu menipu, tetapi jujurlah hidup. Percayalah, saudara-saudara, mungkin ada tempat-tempat pekerjaan yang sudah hilang ataupun tidak ada lagi. Tetapi percayalah, Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia mengatakan, saudara-saudara, Allahku akan memelihara kehidupan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dan oleh karena itu kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini. Meskipun situasinya, saudara-saudara, kita melihat di sana ada bahaya kelaparan. Tetapi anak-anak Tuhan akan dipelihara. Kalau burung pipit di udara saja Tuhan pelihara begitu rupa. Apalagi saudara dan saya, lebih dari semuanya itu. Saudara,
hal yang ketiga, yaitu kasih itu adalah tindakan. Kasih itu bukan hanya perasaan. Kasih juga bukan hanya kata-kata, saudara-saudara. 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, saudara-saudara, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku dapat mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan harta, segala sesuatu yang ada padaku, bukan menyerahkan tubuh, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang tadi, ketika kita punya mungkin bahasa lidah yang sempurna, bahasa malaikat dan karunia-karunia, bahkan iman yang sempurna, itu tidak akan menjadi berguna apabila dalam kehidupan kita tidak ada kasih, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi artinya, saudara-saudara, ya, kasih itu adalah sebuah tindakan, bukan hanya kata-kata. Dikatakan juga, saudara-saudara, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18, marilah kita saling mengasihi. Kita mengasihi bukan dengan kata-kata, tetapi kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, situasi saat ini dengan adanya COVID-19, di mana ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dan tentunya di sana, saudara-saudara, kita dapat melihat ada sebuah ancaman, yaitu kelaparan buat masyarakat yang ada di Indonesia ini. Dan juga mungkin, saudara-saudara, adanya bencana kelaparan di berbagai-bagai daerah, bahkan di lingkungan kita. Mari, sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih yang murni itu, kasih kita hari ini benar-benar sedang diuji. Kasih bukan hanya kata-kata, bukan hanya berdoa saja, saudara-saudara, tetapi mari ketika kita berdoa dan Allah Roh Kudus itu menunjukkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, saudara-saudara, maka kerjakanlah itu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, saya percaya kita punya kesempatan hari ini untuk membagikan sesuatu kepada yang lain. Karena sesungguhnya setiap orang diberi oleh Tuhan kemampuan untuk memberi kepada orang lain sesederhana apapun. Nah, pada saat ini juga kita sebagai orang Kristen, mari kita akan tunjukkan bahwa kasih itu dilakukan juga dengan tindakan kita. Mari kita juga akan membantu orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Saudara bisa melihat, yang pertama mungkin dari keluarga kita. Ketika kita berdoa, di sana Roh Kudus ingatkan kita siapa orang yang perlu dibantu. Saudara lakukan, dan saudara tidak perlu pikir-pikir, ya nanti kalau saya ngasih saya kurang. Tidak, saudara-saudara, Allah berjanji bahkan kalau kita memberi, saudara-saudara, maka kita akan diberi. Itu kunci kehidupan orang Kristen, saudara-saudara.
Ya. Dan dikatakan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Seberapapun yang kita bisa, saudara-saudara, mari kita akan lakukan itu. Perhatikan juga yang lain, saudara-saudara. Ya, mungkin juga ada saudara-saudara seiman kita, mungkin tetangga-tetangga kita, saudara-saudara. Berapapun yang saudara bisa lakukan, lakukanlah saudara untuk mengatasi kesulitan yang ada. Sebagai orang yang mengasihi sesamanya. Dan kasih kita itu saudara-saudara ditunjukkan bukan hanya dengan kata-kata hiburan saja. Tetapi sekali lagi, sebagaimana Yesus, Dia juga telah membuktikan kasih-Nya. Allah telah membuktikan kasih-Nya. Mati di kayu salib. Dia mau berkorban. Demikian juga kehidupan kita. Nah, saudara, pada kesempatan ini juga, saya sebagai gembala sidang mengajak kepada kita, jika saudara mau bergabung untuk menyalurkan apa yang saudara mau bagi kepada orang lain, saudara juga bisa berhubungan baik dengan saya atau staf pastoral. Kita juga sedang akan melakukan itu, saudara-saudara. Di dalam bulan-bulan ini, bahkan bulan kemarin juga sudah melakukan itu. Nah, saudara-saudara, mari ini ada satu kesempatan yang baik. Iman kita atau kasih kita yang murni itu, saudara-saudara, yang sudah kita terima dari Tuhan, artinya kita akan nyatakan juga, lakukan juga, saudara. Dan itu sekaliannya, saudara-saudara, yang terus akan membangun keimanan, kesucian daripada kasih kita. Semakin hari semakin dimurnikan dengan situasi yang seperti ini. Dan saya percaya berkat Tuhan akan terus melimpah dalam hidup kita. Buat orang-orang yang kena PHK, mungkin ada di antara jemaat, percayalah, kalau satu jalan tertutup, Allah dapat membuka 1000 jalan yang lain. Saudara, sekali lagi, jika ada di antara saudara yang mau bergabung, saudara juga bisa transfer ke BCA, GSCA, ya, atau ke nomor rekening GSCA. Saudara bisa kasih keterangan di sana untuk bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak COVID. Dan nanti pengurus gereja akan mengelolanya dan akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sehingga gereja juga bisa mengambil bagian untuk kesempatan saat ini. Dan di sana nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong kita. Kasih yang murni yang sudah kita rasakan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu diingat. Kasih itu, saudara-saudara, adalah ikatan hubungan antara manusia, antara kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang semakin terus dapat mengenal Tuhannya dan juga terus memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Kasih itu juga adalah perintah. Kasih itu juga membuat kita taat. Dan yang terakhir, biarlah kasih itu juga, saudara-saudara, perlu tindakan. Saudara, biarlah dalam situasi yang seperti ini, kita akan menjadi orang-orang yang semakin dimurnikan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama kita. Sehingga sekali lagi, apa yang Tuhan sudah korbankan, apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib, itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia dapat melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupannya saat ada di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Haleluya.